Shalom, jumpa lagi di channel video Bu Eli, sahabat kimia. Siapa saja yang suka kimia, kepo sama kimia, ingin belajar kimia dengan konsep yang benar tanpa menghafal rumus, silahkan join di channel ini ya. Kali ini kita ada di seri kimia unsur ya. Kita akan membahas unsur-unsur esensial yang ada di tabel periodik unsur ya, sesuai dengan kurikulum 2013 atau kurikulum Merdeka, ya. Nah, sahabat kimia, kali ini Bu Eli akan bahas pada topik bahasan informasi logam termahal di dunia, yaitu aluminium. Aluminium ini pernah menjadi salah satu logam yang termahal di dunia pada saat itu. Jadi sajiannya adalah pada informasinya, bukan pada pembuatannya, bukan pada diagram alir atau pembuatannya ya. Nah, baik sahabat kimia, sebelumnya silakan subscribe, like, share, dan komen. Semoga channel ini semakin bermanfaat bagi para pengunjung. Terima kasih. Nah, ini sebenarnya adalah tugas dari siswa Bu Eli tahun 2019 di kelompok 3 kelas 12 IPA 3. Ini anak-anaknya ya. Mereka melakukan eksplorasi konsep, kemudian mengelaborasi pemahaman secara kontekstual, mencari kebermanfaatan informasi apa yang penting dibahas pada logam-logam unsur-unsur yang ada di sekitar kita ya. Dan ini adalah unsur aluminium ya. Unsur aluminium adalah logam ya. Dan pernah menjadi logam yang mahal pada awal abad ke-18 ya. Logam aluminium ini dibuat ya, digunakan sebagai bahan pembuatan peralatan makan keluarga bangsawan, keluarga raja ya. Nah, awal abad ke-18 pembuatan Al atau aluminium sendiri ini menggunakan garam AlCl3 dan logam kalium. Ini kita bisa lihat ini reaksi redoks ya sahabat kimia, karena di sini bilangan oksidasi Al yang tadinya +3 menjadi 0 ya. Jadi logam Al ini piloksnya 0. Kemudian kalium sebagai bahan baku yang tadinya piloksnya 0 dan menghasilkan produk samping KCl ini bilangan oksidasinya adalah +1 ya. Ini adalah reaksi redoks ya. Jadi proses pembuatannya adalah melalui reaksi redoks dan dilakukan dengan proses elektrolisis. Ternyata pada saat itu ya logam kalium itu mahal. Kemudian proses elektrolisis juga menggunakan energi listrik yang besar dan mahal juga. Dan hasil produksinya sedikit ya. Sehingga terjadi revolusi proses pembuatan Al. Jadi ini adalah reaksi pembuatan logam Al sebelum ditemukan, sebelum dipakai proses Hall-Héroult yang terkenal itu ya. Nah, sahabat kimia, nah setelah terjadi seperti ini ya, ternyata pembuatan aluminium dengan cara-cara yang menggunakan logam kalium ini tidak efektif, tidak efisien ya, tidak ekonomis seperti itu. Nah, kemudian diawali juga dengan munculnya proses Hall-Héroult ya, yang lebih murah, lebih efisien, lebih ekonomis, yaitu menggunakan garam kompleks kriolit Na3AlF6. Tapi ini bahasanya di video yang lain ya, sahabat kimia. Kemudian generator listrik tenaga uap saat itu sudah muncul dan ini lebih murah, sehingga menyebabkan harga kalium juga turun. Akibat dua faktor ini, maka pembuatan logam Al dengan menggunakan kalium itu lama-lama ditinggalkan dan industri beralih ke proses Hall-Héroult ya. Nah, seperti itu revolusi perubahan proses industri dari pembuatan Al dari kalium ke pembuatan Al menggunakan proses Hall-Héroult. Nah, baik sahabat kimia, kita melihat ya informasi aluminium dalam industri. Tentunya proses Hall-Héroult dalam industri yang modern yang saat ini masih dipakai ya. Kemudian penambangan aluminium ini banyak terdapat di India ya. Jadi kalau kita mau mendapatkan aluminium itu salah satunya dalam bentuk mineral-mineral yang kompleks ya. Contohnya mika ya. Mika ini KAlSi3O10 ya. Nanti Al-nya diambil. Al-nya saja diambil dari mineral mika ini ya.
melalui proses apa, elektrolisis dan seterusnya ya, seperti itu ya. Kalau kita melihat dari mana saja kita mendapatkan aluminium, bisa dari penambangan, kemudian dilakukan pemurnian ya, pengambilan aluminiumnya saja lewati proses di dalam industri. Nah, selain mika, mineral aluminium lainnya kita kenal apa nih ya? Ada korundum. Korundum itu Al2O3. Nah, ini bermanfaat di dalam batu permata yang berwarna merah ya. Kemudian ada kalium feldspar, KALSI XOY sekian. Ini dalam industri keramik ya. Dan mika sendiri ya, ini sebagai isolator transparan ya. Kemudian ada kriolit ya, kriolit yang dipakai nanti ya pada bahasan proses pembuatan Al by Hall Heroult proses ya. Ini fungsinya adalah penurun titik leleh pada proses tersebut. Nah, baik sahabat kimia, secara kimia dasar ya, kalau kita meninjau aluminium ya, tentu dia ada di golongan 3A ya. Kemudian logamnya, ini konfigurasi elektronnya ya, mempunyai 13 elektron ya. Punya nomor atom 13, punya 13 elektron, punya 13 proton dalam kondisi netral atau dalam keadaan atom ya. Kemudian densitasnya besar ya, namanya juga logam ya, 2,7, tentunya di atas air, di atas 1. Piloxnya +3 karena golongan 3A dan logam itu cenderung melepas elektron valensinya, merilis 3 elektron valensi ya. Baik, titik lelehnya pun tinggi ya, sekitar 660,3 derajat Celcius, yaitu sifat-sifat keunikan, sifat fisika dari logam aluminium. Nah, bagaimana dengan oh ya, ini di sini ada logam aluminium dalam konservasi energi ya. Jadi logam aluminium ini penghantar listrik yang baik, dia ringan tapi kuat. Masa jenisnya ringan? Ya ringan ya. Logam aluminium itu ringan, kuat, tahan korosi, tidak mudah berkarat ya, kuat gitu. Kemudian kalau digunakan sebagai alat masak ya tentu akan hemat energi ya sahabat kimia ya, karena good konduktor begitu ya. Kemudian oleh karena itu dia bisa membantu dalam proses recycle energi ya. Nah, baik itu adalah bagian-bagian penting ya, yang esensial yang perlu sahabat kimia ketahui pada bahasan logam aluminium yang pernah tersorot menjadi logam termahal di dunia pada awal abad ke-18, yaitu pada saat sebelum pengolahan logam Al, pembuatan logam Al menggunakan proses Hall Heroult ya. Demikian, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Semangat belajar. Tuhan memberkati.